Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di Trise Channel. Nah, untuk kali ini aku bakal bikin video mengenai perlengkapan bayi untuk bayi yang baru lahir tapi nggak mubazir. Jadi nonton sampai akhir video ya. Oke Bunda, jadi perlengkapan bayi yang harus dibeli yang pertama itu adalah baju bayi. Tapi kan biasanya kalau misalnya kita pergi ke toko bayi itu bajunya lucu-lucu dan pasti pingin semua banget dibeli. Tapi menurut pengalamanku nih, jangan sampai apa yang Bunda beli itu mubazir. Kenapa? Karena harga perlengkapan bayi itu terutama bajunya tuh mahal-mahal dan sayang banget karena kepakainya cuma sebentar, apalagi kalau nggak kepake kan sayang banget ya. Nah, jadi yang pertama yang Bunda harus punya yaitu celana yang kayak gini ya, celana yang pendek tapi yang pendek banget. Ini bisa dipakai buat di rumah. Jadi kalau misalnya nih Bunda udah pakein babynya pakai pakai popok baby gitu, Bunda bisa langsung pakai ini. Ini aku saranin sih buat di rumah aja ya. Bunda bisa punya misalnya setengah lusin atau 6 piece aja. Terus selain celana yang tadi yang celana pendek itu, nah Bunda juga harus punya kayak gini nih Bunda. Nah, ini kan lumayan buat di rumah juga ya, jadi buat salin. Disaranin juga Bunda nggak usah beli banyak-banyak, cukup 6 piece aja. Berikutnya, nah ini baju pendek, yang tangannya pendek, tapi yang kancing depan ya Bunda ya. Nah, yang kayak gini, ini buat mudahin Bunda kalau misalnya nanti mau ganti baju baby ya. Ini juga nggak usah banyak-banyak Bunda, cukup 6 piece saja atau setengah lusin ya. Nah, berikutnya baju kutung atau baju tanpa lengan. Ini Bunda bisa jadiin kayak kaos dalam gitu Bunda. Mau pakai kaos dalam juga bisa sih, cuman agak susah buat masukin ke badannya nanti sih Bun. Jadi aku saranin mending pakai yang baju kutung kayak gitu ya. Tapi bukan berarti Bunda nggak boleh beli baju yang lucu-lucu buat baby ya. Boleh aja sih Bunda, cuman aku saranin sih nggak usah banyak-banyak, cukup 3 piece aja. Karena kan jarang keluar ya, yang tadi aku bilang cuman buat imunisasi aja. Baju-bajunya gitu biasanya kan. Nah, pasti nih Bunda kalau misalnya ngelihat baju-baju yang kayak gini nih, yang modelnya kayak gini, yang swimsuit gitu, yang bawahnya ada kancing gini, pasti pingin dibeli semua deh. Cuman aku saranin ini nggak beli banyak ya Bun ya, karena ini kepakainya cuma sebentar banget, karena bayi itu cepet banget gedenya. Jadi ya bisa lah Bunda misalnya beli cuman 3 piece doang buat baju lucu-lucuan buat keluar aja. Nah, yang berikutnya Bunda yang harus dibeli, yang wajib ada, yaitu sarung tangan, sarung kaki, dan juga topi. Nah, ini wajib banget ada buat si babynya biar nggak kedinginan. Ini bisa dipakai di rumah atau keluar. Ini juga bisa. Cuman kalau misalnya untuk di rumah jangan terlalu sering pakai sarung tangan, atau sarung tangan sih yang terutama jangan terlalu sering pakai karena nanti bisa lembab tangan si baby, terus nanti bisa ada ruam-ruam atau kayak gimana ya, jadi lembab gitu. Jadi di sela-sela tangan si babynya itu nanti jadi kayak apa ya, kayak ada luka kayak gitu sih Bun gitu. Ini Bunda wajib punya juga, tapi nggak usah banyak-banyak, bisa 6 pasang aja untuk yang sarung tangan, sarung kaki, sama topinya. Oh iya Bunda, untuk kalau misalnya nanti Bunda pingin beli topi-topi yang tadi, topi baby kayak gitu, nah yang kayak gini modelnya ini kan lucu banget nih. Cuman berdasarkan pengalaman aku, topi-topi yang kayak gini tuh dipakainya cuma sebentar, dan ini tuh dipakainya biasanya di atas 6 bulan. Jadi aku nggak saranin untuk beli sekarang-sekarang ya Bun ya. Cukup beli topi yang baby yang tadi aku contohin aja, dan itu pun nggak usah banyak ya Bun. Berikutnya popok bayi. Nah, kalau ini sih wajib banget banyak. Kenapa? Karena biasanya kan kalau misalnya baby pasti sering misalnya pipis atau pup kayak gitu ya. Sehari bisa ganti beberapa kali. Jadi kalau misalnya untuk si popok ini sih aku saranin bisa belinya sampai 2 lusin. Tapi kembali lagi sama Bunda di rumah,
apakah si babynya mau dipakein diapers atau enggak gitu. Cuman kalau aku boleh saranin sih untuk 1 bulan pertama nggak disaranin dulu sih ya bun ya. Tapi kalau misalnya kayak bundanya kerja atau misalnya nggak mau terlalu banyak cucian ya nggak jadi masalah sih bun. Cuman diperhatikan lagi untuk kelembapan kulit si babynya ya. Nah berikutnya bunda, ini sebenarnya opsional aja sih bun, kacamata baby kalau misalnya babynya lagi berjemur. Ini cukup punya 1 atau 2 aja bun, gak usah banyak-banyak. Ini buat nutupin mata si baby aja kan, buat berjemur aja. Terus berikutnya alas buat ompol ya, atau alas apa yang namanya ya, ini alas buat ompol yang kayak gini. Jumlahnya sebenarnya balik lagi sih ke bunda di rumah. Misalnya yang tadi aku bilang babynya mau dipakein diapers atau enggak. Kalau misalnya mau dipakein diapers, otomatis nggak terlalu banyak perlu buat yang alas ompol ini. Paling cuman setengah lusin aja udah cukup. Tapi kalau misalnya bunda di rumah mau pakai popok, disaranin sih bisa lebih banyak sih, 1 lusinan aja ya. Alas ompol. Jadi alas ompolnya itu selain beli yang tadi, aku juga beli yang kayak gini nih, yang anti air ya bun ya. Ini bunda cukup beli 1 aja sih, harus ada kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya nanti pas contohnya babynya mandi atau misalnya tidur, itu bisa pakai di sini dan anti air biar nggak kemana-mana gitu ya bun ya. Berikutnya handuk bayi. Nah kalau misalnya boleh saranin sih, aku handuk bayi bisa bunda beli cukup 2 piece aja. Tapi bunda harus lihat juga bahannya yang nyerap keringat atau enggak, terus bahannya yang enak atau enggak. Ini contoh yang aku beli kayak gini. Ini apa ya, kayak selimut gitu, jadi lembut banget tuh. Berikutnya, sorry ya videonya agak lama karena di sini biar review lengkap, biar bunda nggak mubazir kalau misalnya nanti pas mau belanja ya. Aku beli gendongan bayi. Gendongan bayinya sebenarnya bisa pakai yang jarik biasa, itu udah enak banget. Cuman di sini aku beli motif atau misalnya model lain. Aku beli dari yang Moi Katun Sling ini. Ini kayak yang model geos gitu, yang langsung sling gitu aja. Terus aku beli juga model yang quick wrap. Yang kayak gini. Ini lumayan sih harganya, berapa ratus ribu gitu, aku lupa. Ini model yang di depan kayak gitu bun. Aku nyarinya yang biar nggak nggak pegel ini, karena jujur kalau misalnya pakai yang jarik itu tuh pegel tapi enak gitu, ampek bahasa Sundanya ya. Kalau yang ini sih katanya ini nggak bakal bikin pundak kita tuh jadi sakit kalau misalnya kita lagi gendong babynya ya. Aku juga belum pernah sih cobain pakai ini. Nanti kalau misalnya aku udah pakai, aku bakal review lagi ya. Berikutnya bedong ya, apa namanya, kain bedong. Oke. Kain bedong kan sekarang udah lucu-lucu banget, udah macam-macam banget. Cuman menurut pengalaman aku, kalau misalnya kain bedongnya itu yang langsung pakai yang kayak apa, sarung buat tidur gitu ya, sarung tidur buat kemah kayak gitu, aku nggak saranin. Sebenarnya nggak jadi masalah sih bun, cuman biasanya tuh kepakainya tuh nggak bakal lama gitu. Terus kan pakai sleting kayak gitu aja si babynya benar-benar nggak bisa gerak gitu. Jadi kemarin itu aku coba beli yang mereknya yang Moi kayak gini bunda. Ini bahannya sih katun, terus enak, adem, dan ini tuh lebar banget, lebar. Jadi enak kalau misalnya mau ngebedong si babynya gitu. Pinggirannya tuh bunda bisa lihat. Tuh. Jadi kayak di neci ya, pinggirannya di neci, terus bahannya rada meral gitu. Cuman kayaknya ini nggak disaranin buat nyuci pakai mesin cuci, soalnya pasti nanti cepat meral. Tapi ini bahannya adem sih. Berikutnya aku beli dari Moi juga, baby waslap ya bun. Ini wajib banget ada. Dan ini disaranin sih punya sampai 3-4 piece bun ya. Karena jangan sampai disatuin ya, ini bisa buat bersihin kalau misalnya
babynya pup atau misalnya mandiin baby. Nah itu jangan disatuin, misalnya yang khusus buat mandiin baby yang motifnya apa, terus buat bersihin pup baby yang mana gitu ya bun ya. Oke bunda, perlengkapan lainnya harus bunda punya. Baby oil ini buat mijit baby, terus minyak telon, terus ada juga sampo bayi. Ini minyak rambut bayi, aku beli yang Tropidi. Terus ada lagi jangan lupa sabun dan shampoo baby, mau yang 2 in 1 atau misalnya yang sabunnya aja nggak jadi masalah. Ini opsional aja sih bunda untuk yang diaper cream, kebetulan aku pakai yang dari Pure Baby juga. Nah untuk bedak bunda bisa pakai yang baby powder atau misalnya yang compact. Cuman yang baby powder ini aku nggak saranin karena nanti si debu-debunya itu bisa kehirup sama baby. Jadi biasanya aku sih pakainya yang ini, yang compact powder. Berikutnya ada cotton ball. Jadi fungsinya cotton ball ini untuk ngebersihin di sela-sela, misalnya di ketika atau misalnya di selangkangan kalau misalnya habis pup atau misalnya habis pipis. Nah kemudian tisu kering dan yang terakhir tisu basah. Oke bunda, makasih banyak udah nonton dari awal video sampai akhir video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk bunda di rumah. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada bunda di luar sana yang perlu video bermanfaat kayak gini. Makasih banyak. Assalamualaikum.